Record this komputer. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel kelas E2. Kita akan membahas tentang tolabul ilmi dan ihsanul amal, sebagaimana dalam buku materi dasar Islam bab pertama. Namun pada bab ini akan lebih fokus membahas tentang ihsanul amal. Nah, kalau mungkin di buku ada kesalahan yang ditulisnya insanul amal, tapi seharusnya itu adalah ihsanul amal. Apa itu ihsanul amal? Nah, memahami ini kita bisa melihat dari katanya, dari kata ihsan dan amal. Ihsan itu sama dengan kata ahsan, ataupun kalau nama orang ada yang namanya Hasan itu ya. Itu artinya itu adalah baik. Kalau ahsan berarti terbaik, ihsannya terbaik. Jadi sedangkan amal artinya adalah perbuatan. Jadi ihsanul amal artinya amalan, amal terbaik. Nah, amal yang kita lakukan akan diterima Allah jika memenuhi dua rukun. Tapi sebelum ke sana, saya akan share screen. Nah, ini. Jadi amal itu ada dua kemungkinan. Yang pertama diterima atau ditolak. Diterima atau tertolak. Amal yang tertolak itu dilakukan bisa jadi oleh orang muslim karena amalnya yang tidak memenuhi syarat untuk diterima, juga dilakukan oleh orang kafir. Orang kafir ini udah pasti bakal tertolak, atau orang non muslim. Mungkin ada yang punya temannya di sekolah ataupun dimanapun yang dia itu baik ke kita gitu ya, orangnya jujur, suka ngasih makanan gitu. Tapi walaupun seperti itu, dalam Islam perbuatan baik mereka itu sudah pasti akan tertolak. Ibaratnya kalau kita itu ingin mendapatkan ijazah sekolah, berarti kita harus daftar dulu ke sekolahnya gitu. Kalau kita tidak daftar, kita gak bakal bisa ikut UN dan juga gak bisa bakal dapat ijazah gitu. Nah, begitupun dalam mendapatkan surganya Allah dengan amal kita yang diterima, yaitu kita harus mendaftar dulu. Daftarnya adalah dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat agar kemudian kita menjadi seorang muslim. Dan kita memiliki potensi amal-amal kita diterima oleh Allah SWT. Tapi tidak kemudian semua muslim itu amalnya diterima. Nah, ini ada bagan. Kemungkinan diterima itu ada 2 syarat. Pertama yaitu harus ikhlas, yang kedua adalah benar. Mungkin kalau digabungkan dengan tadi 3 syarat, pertama harus muslim, yang kedua yang pertama akidahnya harus muslim, yang kedua ikhlas, yang ketiga harus benar amalannya, benar cara pengamalannya juga gitu ya, caranya. Nah, sedangkan seandainya kalau amalannya tidak ikhlas tapi benar, maka tetap tertolak. Tidak ikhlas itu kayak gimana? Maksudnya ketika kita beramal, misal belajar atau sholat, kita sholat di masjid tapi tidak ikhlas, tujuannya itu ingin dipuji oleh orang-orang gitu ya, dipuji oleh orang-orang, kemudian ingin dianggap soleh gitu. Nah, itu artinya tidak ikhlas. Berarti secara amalan benar, tapi secara niat belum ikhlas, berarti tertolak amalannya. Kemudian ada yang ikhlas tapi tidak benar. Misal melakukan suatu hal ibadah, misal ibadahnya itu zakat atau zakat fitrah. Zakat fitrah itu kan ada syaratnya. Syaratnya itu 2,5 kilogram bahan pokok ya. Makanan bahan pokok misalnya beras ataupun gandum sebagainya gitu, gimana tempatnya. Nah, kita sudah ikhlas ngasihnya, tapi ternyata secara amalannya tidak benar. Misal kita bukan ngasih 2,5 tapi cuma 1 kilogram gitu ya, tidak sesuai dengan syarat daripada atau rukun daripada zakat fitrah. Berarti amal zakat fitrahnya tertolak karena tidak sesuai. Berarti yang tidak ikhlas tapi benar tertolak, pun yang ikhlas tapi tidak benar amalnya
tertolak juga. Bagaimana kalau seandainya tidak ikhlas dan juga tidak benar, sudah pasti tertolak gitu ya. Tidak ikhlas dan tidak benar sudah pasti tertolak, jelas itu ya. Contohnya gampang lah ya, mungkin tadi kita sholatnya udah kagak bener gitu ya, niatnya juga ingin dipuji, udah pasti bakal tertolak. Nah, dan yang diterima oleh Allah itu amalan yang ikhlas dan juga benar. Jadi harus selain muslim, amalan kita melakukan suatu amalan itu harus ikhlas dan juga benar. Nah, kalau bicara dua hal ini ya, bahwa keikhlasan atau niat yang murni itu artinya itu kita hanya mengharapkan ridhonya Allah SWT, bukan mengharapkan pujian manusia, bukan mengharapkan ingin dianggap soleh gitu ya, tapi hanya mengharapkan keridhaan Allah SWT. Kemudian berkaitan dengan keikhlasan atau niat yang murni ini, sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, innamal a'malu bin niat, sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niatnya. Ini hadis Bukhari dan Muslim. Nah, berdasarkan hadis itu, maka diterima atau tidaknya suatu amal perbuatan yang kita lakukan oleh Allah SWT sangat bergantung pada niat kita. Nah, sedangkan selain ikhlas ataupun niat yang murni, syarat yang kedua adalah tadi amal perbuatan yang kita lakukan harus sesuai dengan cara yang Allah perintahkan atau melalui contohnya Nabi Muhammad SAW. Nah, sedangkan syarat yang kedua ini itu harus sesuai dengan apa yang Allah sampaikan di Al-Quran, juga bagaimana Nabi lakukan, dan ini ada pada hadis-hadis yang bisa kita baca gitu ya, kita pelajari. Nah, syarat ini menyangkut bentuk lahiriah atau fisik ya, fisik atau yang bisa kita lihat. Kan kalau niat itu batin, kita gak bisa tahu kalau teman kita itu sholatnya udah niatnya lurus atau belum, atau jangan-jangan pengen kepuji gitu, kita gak bisa tahu. Tapi kalau soal syarat yang kedua ini menyangkut lahiriah atau fisik gitu. Nah, Nabi SAW berkata, man amala amalan laisa alaihi amruna fahuwa radun. Barang siapa yang mengerjakan suatu perbuatan yang tidak pernah kami perintahkan, maka perbuatan itu ditolak. Hadis riwayat Muslim. Jadi, setiap perbuatan itu harus sesuai dengan sesuai dengan syariat Islam gitu ya. Ada yang wajib, sunnah, mubah gitu, makruh, haram. Nah, itu harus kita ketahui juga hukum-hukumnya. Nah, tentang dua syarat tersebut Allah SWT menerangkan di sejumlah ayat dalam Al-Quran. Nah, ini saya coba share screen lagi. Nah, ini yang tadi ya, bahwa kalau muslim itu bisa masuk surga ketika amalannya memenuhi dua syarat, ikhlas dan sesuai dengan syariat. Dan maka amalan tersebut akan bernilai ibadah ya, seperti itu, dan akan diterima. Nah, di antaranya ada dua surat ya. Yang pertama surat Luqman ayat 22, dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh, dan hanya kepada Allah kesudahan segala urusan. Kemudian ayat selanjutnya An-Nisa 125, dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah sedang dia pun mengerjakan kebaikan. Nah, dalam kedua ayat tersebut disampaikan sebuah statement atau kalimat yang dimaksud dengan menyerahkan diri kepada Allah ya di dua ayat tersebut adalah mengikhlaskan ya. Menyerahkan diri kepada Allah maksudnya adalah mengikhlaskan niat dan amal perbuatan hanya karena Allah semata. Berserah, mengikhlaskan niat dan amalnya itu hanya karena Allah semata. Sedangkan yang dimaksud dengan mengerjakan kebaikan di ayat tersebut juga maksudnya mengerjakan kebaikan dengan sungguh-sungguh dan sesuai dengan sunnah Rasulullah, seperti itu. Itu aja mungkin ya.
Nanti insya Allah akan ada tugas ya yang perlu diisi dan dikumpulkan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.